Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi', betul ya? Al-babus sabi', bab yang ketujuh. Fi adabin nasi, menerangkan tentang adab-adabnya para manusia, kulihim, setiap mereka, ma'al Quran, adab-adab seluruh manusia dengan Al-Quran. Ya, bagaimana sebaiknya para manusia itu berinteraksi dengan Al-Quran atau menyikapi atau memperlakukan Al-Quran. Sabata, telah tetap fi sahihi Muslim, di dalam hadis sahih Muslim, an Tamim ad-Dari, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ad-dinun nasihatu, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Kulna, kita katakan, liman, untuk siapa? Qala, beliau menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin, para imam dari kaum muslimin, wa ammatihim, dan dan keseluruhan mereka, dan keumuman mereka, gitu. Jadi agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk bagi para imam dari kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin. Maksudnya apa? Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Maka masa Allah dinasihati, gitu ya, gitu. Bagi siapa? Untuk kitabnya. Masa kitab dinasihati? Maksudnya apa? Ad-dinun nasihah, agama itu adalah apa? An-nasihah. Nasihah maksudnya apa? Biasanya diartikan nasihat itu secara apa? Secara terjemah Indonesia. Kalau makna hakikinya, nasihat itu adalah menginginkan kebaikan, gitu ya. Jadi kita itu dianggap beragama Islam, benar agamanya kalau punya keinginan kebaikan, ingin kebaikan. Pertama untuk siapa? Untuk Allah. Maksudnya kebaikan Allah itu tidak ridho kalau Allah itu misalnya diolok-olok atau dihina atau disekutukan, gitu ya, tidak ridho. Jadi Allahnya harus dimuliakan, harus ditauhidkan. Wali kitabihi, menginginkan kebaikan juga bagi kitabnya, ya. Kita juga tidak akan rela kalau Quran itu dihinakan atau Quran tidak dipelajari, Quran diabaikan. Kita harus punya keinginan kebaikan terhadap Al-Quran, gitu ya. Terus bagi Rasulnya, dan bagi para imam kaum muslimin, dan bagi keseluruhan mereka. Berarti inti dari agama itu apa? Menginginkan kebaikan kepada yang disebutkan tadi, gitu, gitu ya. Terus qala ulama rahimahullah, para ulama rahimahullah berkata, lah yang dimaksud an-nasihah kepada kitab itu apa? Karena secara khusus yang tidak dibahas itu. An-nasihatu li kitabillah, yang dimaksud nasihah, menginginkan kebaikan atau memperlakukan baik terhadap kitab Allah, ya apa? Yaitu yang pertama, al-imanu, iman bi annahu kalamullah, bahwa Quran adalah kalam Allah, wa tanziluhu, dan kitab yang diturunkan olehnya, gitu ya, gitu. Jadi nasihah menginginkan kebaikan kepada kitab apa? Yang pertama yaitu mengimani Quran itu kalam Allah, Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, dalam hal ini semua sudah nasihah kepada Al-Quran. Yang pertama. Terus la yushbihuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tidak ada satupun karya tulis manusia yang menyerupai Al-Quran dalam hal apapun, gitu ya, dalam hal kesempurnaannya, dalam hal kebaikannya. Kemudian
min kalamil khalqi, dari ucapan makhluk. Sesuatu pun dari ucapan makhluk tidak ada yang sama dengan Al-Quran. Kemudian la yaqdiru ala mislihil khalqu bi asrihim, la yaqdiru alaihi, tidak akan mampu, ala mislihi, untuk membuat yang sama dengannya, al khalqu, makhluk, bi asrihim, keseluruhan mereka. Semua makhluk tidak akan ada yang mampu membuat yang sama dengan Quran, menandingi Quran, menyamai Quran. Itu. Terus apa lagi? Summa ta'zimuhu, ya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Jadi nasihat kepada Quran tadi apa maksudnya? Pertama, yakin Quran itu kalam Allah, yakin Quran itu diturunkan oleh Allah, yakin bahwa tidak ada satupun kalam makhluk yang serupa dengan Quran. Apalagi yakin bahwa semua makhluk tidak akan mampu membuat yang sama dengan Quran. Itu namanya nasihat kepada Al-Quran. Summa ta'zimuhu, kemudian mengagungkannya, menghormatinya, mengagungkan Quran, memuliakan. Wa tilawatuhu haqqa tilawatih, dan membacanya sebenar-benar bacaannya. Gimana dulu pengertian membaca dengan sebenar-benarnya? Ya kalau kita belum harus berupaya. Ya sama seperti dulu kita tidak pernah disuruh oleh Allah melakukan sholat. Ya makanya kalau kita sekedar melakukan sholat belum melaksanakan perintah. Allah tidak suruh kita melakukan sholat. Mana ayatnya? Tidak ada. Tapi kita diperintah menegakkan sholat. Kalau sudah tegak itu loh berarti sudah melaksanakan perintah aqimus sholat. Kita juga tidak disuruh membaca Al-Quran, tapi disuruh membaca Quran sebenar-benar bacaannya, gitu ya. Kalau sekedar membaca belum melaksanakan perintah. Paham ya? Bagaimana dulu membaca Quran sebenar-benar? Pertama, tafsihul lisan bit tartil, mulut fasih tartil. Terus wajtima'ul akli wal qalbi, kumpulnya akal dan hati. Mulut fasih tartil, akal menerjemah, hati mengambil pelajaran. Itu loh namanya haq tilawatuhu apa? Yatslunahu haqqa tilawatih, membaca Quran sebenar-benar bacanya. Itu namanya mengagungkan Quran, ya. Mengagungkan Quran, apalagi membacanya sebenar-benar membacanya, apalagi wa tahsinuha, dan memperbaikinya. tahsin bacaan yang kurang-kurang disempurnakan, termasuk yang suaranya bagus ya dihiasi dengan kata Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suara kalian. Wal khusyu' indaha apa? Dan khusyuk itu merendahkan diri, tunduk gitu ya ketika membaca Al-Quran. Wa iqamatu hurufihi, dan menegakkan huruf-hurufnya, menegakkan huruf. Makanya ditaskhih ke guru makhraj, ya. Makhraj, tiap-tiap huruf itu makhrajnya harus tepat, harus pas. Ada riwayat setiap huruf itu punya hak, ya. Nanti kalau tidak dipenuhi nanti akan menuntut pada hari kiamat, ya. Po misalnya, po mestinya kolkolah tidak pakai kolkolah, nanti nuntut gitu ya, gitu. Jim mestinya tidak pakai desis, jim pakai nirrajim, pakai jis apa desis, itu nanti jimnya itu nuntut gitu ya. Jadi menegakkan huruf-hurufnya, penuhi hak-hak yang ada di huruf tersebut. Berarti apa? Berarti harus datang ke guru tahsin, ya, gitu. Apalagi sudah pensiunnya, waktunya banyak, gitu ya. Waktunya banyak, mau tahsin 1 hari 5 kali ya bisa, gitu ya. Gitu. Sehat lagi ya, sehat, tidak sakit ini ya, gitu. Untuk apa lagi waktunya? Terus apalagi wal khusyu' indaha, khusyuk sudah ya. Apalagi wadzabbu anhu, dan membela
terhadapnya, membela Al-Quran, membela terhadap Al-Quran, membela apa? Litakwilil muharrifin, terhadap pentakwilan para pentahrif, para penyeleweng. Ada Quran itu kadang ditakwili secara menyimpang, dibela, diluruskan, gitu ya, dibela. Nah, kalau tidak tahu gimana bisa bela, gitu ya, gitu. Makanya kita pinter belajar tafsir, belajar hadis, belajar usul fikih, biar bisa membela Al-Quran kalau ada orang-orang yang menyelewengkan pemahaman Al-Quran. Itu juga termasuk nasihah kepada Quran, membela litakwilil muharrifin. Terus wa ta'arrudut taghin, dan menghadapi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang aniaya terhadap Al-Quran, gitu. Apalagi wattasdiqu bima fihi, dan membenarkan terhadap apa yang ada di dalam Quran. Nanti kalau ada pemberitahuan kabar-kabar percaya saja, karena ini dari Allah, pasti benarnya. Saya dulu pernah mengajar pas juz 3 ada kisah Nabi Uzair yang mati 100 tahun. Itu orangnya bilang, wah itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal, jadi tidak percaya. Jadi Quran itu dicocokkan dengan, itu tidak masuk akal. Itu diukur dengan akal. Masa orang bisa mati 100 tahun hidup kembali, gitu ya. Wattasdiqu, membenarkan terhadap semua yang ada di dalam Quran. Apalagi wal wuqufu ala ahkamihi, dan berdiri bersama hukum-hukumnya. Artinya hukum-hukum apa yang ada di dalam Quran diyakin, terus dipegang, diamalkan, gitu. Makanya kalau sudah juz 3 misalnya masalah utang piutang, gitu ya, di sana diperintahkan tulis, dihadirkan saksi, didikte oleh orang yang utang. Setelah dia paham ya diamalkan. Itu namanya al-wuqufu ala ma'ahkamihi wa tafahumi ulumihi, dan memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Itu namanya nasihat kepada. Jadi kalau kita itu agamanya dipertanyakan, ya Islam tidak ngerti, tidak apa-apa, tidak belajar ilmu-ilmunya apa, itu baca juga kadang koral geradul misalnya, tapi tidak mau belajar. Kalau belajar itu masih berarti ada keinginan, itu berarti belum nasihah kepada Al-Quran. Padahal ad-dinun nasihah, termasuk nasihah untuk kitabnya, paham ya? Memahami ilmu-ilmunya. Dari Quran itu ada berapa ilmu? 3 ilmu. Pertama ilmu syariat, ya, ilmu syariat didalami dalam ilmu fikih. Ya, nanti ada muncul para imam mazhab dalam bidang fikih seperti mazhab 4, ya, gitu. Nanti ada ilmu akidah, ya, akidah itu didalami oleh menjadi ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nanti ada para ulama yang khusus mendalami ilmu kalam, ilmu tauhid. Nanti ada juga ilmu tasawuf, akhlaknya, adabnya. Nanti ada ulama-ulama yang khusus mendalami bidang. Jadi itu ada 3 ilmu nanti: ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu akhlak. Ya, ilmu syariat itu didalami dalam ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid. Terus ilmu akhlak itu didalami dalam ilmu tasawuf. Berarti kita harus belajar fikih, belajar ilmu tauhid, termasuk belajar tasawuf. Itu semua ilmu-ilmu diambil dari Quran. Kalau kita itu memang nasihah, berarti kalau kita begitu alim semua, ya, alim semua. Kalian kalau alim semua, umatnya mana tidak ada yang diajar. Tapi nanti gini, kajian sama aja. Nanti kan ada yang lebih alim ya, gitu. Ada seorang alim yang santrinya itu para ulama, ada, gitu ya, gitu. Jadi nanti tidak ada yang diajar, mesti ada kan ya, walaupun sama-sama alim, ada yang lebih alim, ada yang lebih alim, jadi gitu. Terus apa lagi? Wal i'tina'u bimawa'idihi,
memperhatikan nasihat-nasihatnya. Dinasihati apa kata Quran. Bagaimana tahu nasihatnya kalau tidak mengkaji, memahami. Wa tafakkuru fi ajaibihi, merenungkan di dalam keajaiban-keajaiban Al-Qur'an, gitu ya. Wal amalu bi muhkamihi, mengamalkan ayat muhkamatnya. Yang jelas-jelas ya sudah amalkan muhkamat. Wat taslimu limutasyabihihi, dan taslim, terima, pasrah dengan ayat mutasyabihatnya, gitu ya. Ada ayat muhkamat itu apa? Ayat yang jelas maknanya, tidak samar-samar, jelas karena sudah jelas, ya sudah amalkan, gitu ya. Yang ayat mutasyabihat, samar-samar, kadang kita tidak paham, sudah, walaupun saya tidak paham, saya tetap percaya, tetap yakin ini bagian dari kalam Allah, taslim, ya syukur kalau bisa memahami, gitu ya. Gitu. Tapi kalau ulama salaf tidak ditakwili, pokoknya begitu, gitu ya. Pokoknya begitu, tapi dimaknai yang sesuai dengan keagungan Allah. Wal bahsu fi umumihi wa khususihi, membahas tentang umumnya dan khususnya, ya. Nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan kita belajar ulumul Quran, ya, belajar usul fikih, ya. Nanti di Quran itu ada am, ada khos, ya. Kadang orang sesuatu yang khusus mendalil dengan hukum yang am, padahal yang am ini ditaksis dengan ayat yang lain, tidak tahu, itu kan bisa bahaya, gitu ya. Jadi nanti ada am, ada khos, itu dipelajari. Umumihi wa khususihi wa nasikhihi wa mansukhihi, apa? Mempelajari nasikh mansukh. Ayat ini dinasah dengan ayat ini, itu harus dipelajari supaya tidak menjadikan ayat mansukh sebagai hujah, padahal sudah dimansukh dengan ayat yang, paham ya? Itu kita pelajari. Wa nashri ulumihi, dan menebar ilmunya, gitu ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau belajar Quran begini gimana? Bukan asal-asalan, bukan daripada nganggur, bukan, tapi betul-betul ingin bisa, nanti saya harus bisa mengajarkan kepada orang lain, karena kita punya misi menyebarkan ilmu Al-Quran, begitu ya, gitu. Makanya nanti kalau belajar itu sungguh-sungguh, gitu ya, nahwunya, sorofnya metenteng, biar apa? Sudah membayangkan siapa yang akan saya ajar, gitu. Wa du'a ilaihi, dan mengajak orang kepada Al-Quran. Wa ila ma dzakarnahu min nasihatihi, dan kepada apa yang kita sebutkan tadi, yaitu berupa nasihat kepada Al-Quran, yaitu bersikap baik atau menginginkan baik kepada Al-Quran, mengajak orang kepada Quran dan mengajak orang untuk bernasihat kepada Quran, ya tadi itu, ya gitu. Jadi orang itu dimotivasi semua supaya mencintai Al-Quran, mengkaji Quran, menggali Quran, ya semua harus punya misi seperti itu, gitu ya, karena ad-dinun nasihat. Nasihat kita, biar kita itu punya nasihat kepada Quran. Niatnya apa? Ya untuk memantapkan keberagaman kita, keislaman kita. Nanti Allah yang akan mencukupi, gitu ya, gitu. Waktunya masih ada? Masih, oh ya. Faslun, fasal baru. Ajma'al muslimun, kaum muslimin telah ijma'. Ijma' itu apa? Telah sepakat ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz. Apa? Atas kewajibannya mengagungkan Al-Quran yang mulia. Ijma' para ulamanya, para umatnya, semua ijma' bahwa mengagungkan Quran itu hukumnya wajib. Alal itlaq, secara mutlak, tanpa apa? Tanpa syarat apapun. Secara mutlak semua sudah sepakat untuk mengagungkan Quran. Wa tanzihihi, dan mensucikan Quran. Mensucikan dari perkara-perkara yang tidak pantas, ya, tidak pantas untuk diapakan? Tidak pantas untuk disandarkan kepada Al-Quran.
wasiyanatuhu ala wujubi ya, wujubi dari tanzihihi, mensucikan Quran, wasiyanatihi, dan menjaga Quran. Menjaganya ya termasuk membaca ya, menghafalkan, memahami. Wa ajma'u, dan mereka sepakat ala anna man jahada, atas bahwa barang siapa yang menentang minhu, dari Quran, harfan, satu huruf saja gitu ya. Sepakat siapa ada orang menentang satu huruf saja dari Quran, mimma ujmi'a alaihi, dari perkara yang telah disepakati itu, auzada harfan, atau menambahkan satu huruf saja, lam yaqra bihi ahadun, yang tidak seorang pun membacanya, membaca dengan huruf itu, wa huwa alim bidzalika, sedangkan dia tahu tentang hal itu, fahuwa kafir, maka dia kafir gitu ya. Jadi menghilangkan atau menolak satu huruf saja atau menambahi satu huruf saja dari perkara yang telah disepakati itu, dan dia tahu hal itu terus dia melakukan, artinya dengan penuh kesengajaan, maka dia dihukumi kafir, murtad gitu ya. Itu saking mulianya Al-Quran. Qala al-Imam Al-Hafidh Abul Fadl Al-Qadiyat rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Hafidh Abu Fadl Al-Qadiyat rahimahullah berkata, i'lam, ketahuilah, annaman, sesungguhnya orang yang istakhaffa bil Quran, yang meremehkan Quran. Ketahuilah bahwa orang yang meremehkan Al-Quran, au bil mushaf, atau meremehkan mushaf. Nah ini juga ya menggarisbawahi dulu sudah ya gitu. Meremehkan mushaf itu termasuk apa? Jangan diletakkan di tingkat yang rendah gitu, yang ya ini gini bagus. Kadang ada di masjid itu tempatnya tuh kayak rendah itu, nanti ketika dia berdiri lurus dengan kaki, nah itu kurang memuliakan Al-Quran, memuliakan mushaf ya. Seperti ini bagus ya, gini ya gitu. Jadi kalau ngasih ra ya, ra itu kalau untuk Quran agak tinggi ya, jangan yang rendah, itu kurang menghormati Al-Quran. Terus dulu sudah masih ingat ya, dulu memuliakan mushaf, jangan meletak sesuatu di atas mushaf ya, naruh pulpen, naruh kunci, naruh HP gitu ya. Quran apa? Kacamata, nah itu kurang muliakan. Atau buku-buku yang lain, kalau buku-buku Quran harus paling tinggi ya gitu. Kalau naruh kok tidak ada tempat ini di sudah Quran, naruh buku ya di bali aja ya, diambil Qurannya, bukunya Qurannya di atas gitu ya gitu. Kalau berdiri begini natanya, Quran yang paling kanan gitu ya gitu. Jadi memuliakan, dengan memuliakan mushaf itu nanti ada timbul ta'zim, dengan ada ta'zim ada semangat untuk mengkaji, mempelajari. Kalau keremehkan saja itu nanti tidak tertarik ya, paham ya gitu. Memuliakan mushaf. Terus kalau misalnya ya bapak-bapak ibu-ibu fotokopi ya, fotokopi Quran gitu ya, nah gitu. Kalau yang megang itu pegawainya jangan boleh dipegang orang yang misalnya tidak nutup aurat ya misalnya, atau ndak punya wudhu, ditanyai punya wudhu gitu, memuliakan mushaf. Terus kalau membawa jangan begini, ada membawa Quran begini seperti membawa kangkung apa ya, atau dijengking begini, artinya dikelinting ya betul, begini ya, dibawa begini, ditaruh di dada, dipegang, nah, ini muliakan Quran, paham ya? Nah, itu adabnya para salaf. Nah, sekarang ajaran salaf itu banyak yang sudah ditinggal gitu ya, tinggal. Makanya kalau ingin selamat ya kembali kepada ajarannya para salaf. Jadi gini, bawa Quran jangan begini ya, itu memuliakan Quran, dibiasakan lagi ya. Terus apa lagi? Memuliakan mushaf, apa tadi?
Annaman istakhaffa bil Quran, orang yang meremehkan Quran, au bil mushaf, atau meremehkan mushaf, au bi syai'in minhu, ya, atau dengan sesuatu pun darinya, dari Quran gitu. Makanya kalau ada sobekan Quran jatuh, ya diambil, ya diambil, kalau bisa disimpan, kalau tidak dibakar, ya, daripada nanti apa terinjak barangkali, ya, diambil, dibakar. Atau apalagi au sabbaha, atau memaki, ya, itu sudah murtad kali ini, ya, memaki Quran, au jahada harfan minhu, atau menolak, menentang satu huruf saja dari Quran, au kadzdzaba bi syai'in, atau mendustakan dengan sesuatu pun, mimma apa sarraha bihi, dari perkara yang Quran mensorihkannya, mendustakan tentang sesuatu yang disebutkan secara soreh oleh Quran, ya, bihi min hukmin, berupa hukum, au khobar, atau berita. Jadi Quran menjelaskan secara jelas, soreh, terus dia tentang, mendustakan. Au asbata ma nafahu, atau menetapkan apa yang dinafikan oleh Al-Quran. Quran mengatakan tidak ada, tapi dia malah mengatakan ada. Au nafa ma asbatahu, atau menafikan apa yang ditetapkan oleh Quran. Quran mengatakan ada, dia katakan tidak. Wa huwa alim bidzalika, dan dia mengetahui tentang hal itu, ya, tahu sengaja. Au syakka fi syai'in min dzalika, atau ragu-ragu tentang sesuatu pun tentang hal itu, fahuwa kafir, maka orang itu kafir, dan itu bi ijma'il muslimin. Loh gitu, ya, berarti meremehkan Quran, meremehkan mushaf, dan seterusnya itu kafir loh, ya, kafir. Makanya kita hati-hati, mau jangan-jangan murtad tanpa sadar gara-gara kurang takzim kepada mushaf, gitu ya. Ya memang mushaf itu kertas buatannya pabrik, ya, tapi di dalamnya ada terkandung kalam Allah, gitu ya. Nah, kita tidak memuliakan kertasnya, tidak memuliakan apanya, tapi memuliakan kandungan yang ada di kertas itu. Paham, ya? Nah, isinya itu kalam Allah. Nanti dikatakan kafir, bahaya, ya, gitu. Terus berikutnya, qala wa qad ajma'al muslimun, dan para muslimun, kaum muslimun, terutama para ulamanya, telah sepakat ala annal qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an al-matluwa fi jami'il aqtar, Quran yang dibawa, kenapa? Wakadzalika, di atasnya wakadzalika. Nah, begitu pula idza jahadat Taurah, kalau dia menentang terhadap Taurat wal Injil. Oh, Taurat itu bukan kitab Allah, itu misalnya Injil. Allah tidak pernah menurunkan kitab suci yang bernama Injil. Nah, menentang au kutuballahil munazzalah, au kutuballahil munzalah, atau kitab-kitab Allah yang diturunkan, dia tentang. Au kafara biha, atau dia kafir padanya. Au sabbaha, atau dia memakinya. Au istakhaffa biha, atau meremehkannya, fahuwa kafir, ya. Jangankan meremehkan Quran, meremehkan kitab-kitab sebelumnya pun juga bisa terjerumus kepada kekafiran. Apalagi qala, sudah, alladzi wa qad ajma'al muslimun, oh ya, oh sama, dan sungguh kaum muslimin, terutama para ulamanya, telah sepakat ala annal Qur'an al-matluwa, sesungguhnya Quran yang dibaca fi jami'il aqtar, pada semua penjuru, maksudnya pada semua negara,
Al-maktubu fil mushaf, yang ditulis di mushaf. Alladzi bi'aidil muslimin, yang ada di tangan kaum muslimin. Mimma jama'ahud dafatan, dari apa yang dikumpulkan oleh dua sampul, ya maksudnya yang tergabung, yang terkumpul dalam dua sampul Al-Quran, ya mushaf itu maksudnya. Min awalil hamdulillahi rabbil alamin, dari awal alhamdulillahi rabbil alamin, ila akhiri kul a'udzu birabbin nas, itu adalah kalamullah, itu adalah kalam Allah. Wa wahyuhul munazzal, dan wahyunya yang diturunkan, ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, semua apa yang ada di dalamnya adalah benar. Wa anna man naqasa minhu harfan, barang siapa yang mengurangi darinya harfan, satu huruf saja, qasidan lidzalika, apa? Dia sengaja untuk melakukan hal itu, au baddalahu, atau menggantinya biharfin akhara, dengan huruf yang lain, makanahu, pada tempatnya diganti, au zada fihi harfan, atau menambahkan padanya satu huruf saja, mimma lam yashtamil alaihi mushaf, dari apa yang tidak terkandung atasnya mushaf. Maksudnya apa? Menambahkan huruf yang tidak ada pada mushaf, dinambah-nambahi sendiri. Alladzi waqa'a alaihi, gitu ya. Alladzi, yang telah terjadi padanya, wal jama'atu, dan kumpulan para ulama telah menyatakan atasnya, al ijma'a, ijma', gitu ya. Dan para ulama itu sudah ijma' atas apa? Quran yang ada itu, terus ditambahi lagi, gitu ya. Ditambahi lagi yang melebihi yang sudah disepakati itu, gitu ya. Wa ujmi'a alaihi, dan menambahi dari perkara yang telah disepakati itu, dan ujmi'a, dan disepakati, annahu, bahwa yang ditambahkan itu adalah laisa bi Quran, bukan Quran, ya. Jadi gimana kalau ada orang ngurangi atau nambahi dengan sengaja, atau mengganti huruf pada tempatnya, atau menambahi huruf dari Quran yang sudah diijma'i, gitu ya, disepakati bahwa Quran itu seperti itu, ijma', terus ditambahi, gitu ya, ditambahi, dan disepakati bahwa tambahan itu bukan termasuk Quran, gitu. Semua sepakat itu bukan Quran. Annahu laysa amidan, dia melakukannya dengan sengaja, likulli hada, pada setiap masing-masing ini, maka orang yang nambah-nambah itu adalah fahuwa kafir, maka dia kafir, gitu. Qala Abu Utsman Ibnul Haddad, Abu Utsman Ibnul Haddad mengatakan, jami'u man yantahilut tauhid, gitu ya. Semua orang yang mengikuti ajaran tauhid, maksudnya mengikuti ilmu tauhid. Tauhid itu membahas tentang akidah, keimanan, termasuk keimanan kepada Al-Quran. Semua ulama yang mengikuti ajaran tauhid, muttafiquna, mereka sepakat, annal jahda, bahwa penentangan, biharfin, dengan satu huruf saja, minal Qur'ani, dari Quran, adalah kufrun, kekufuran. Wa qad ittafaqa fuqaha'u Baghdad, dan para ahli fikih di negeri Baghdad, ittafaqa, telah sepakat, alas titabati Ibni Syambud al-Muqri, untuk apa? Menyuruh taubat, untuk menyuruh taubat Ibnu Syambud al-Muqri. Beliau itu seorang mukri, alim, arti biasa membacakan Al-Quran. Namanya siapa? Ibnu Syambud, di Baghdad. Mukri itu berarti orang yang biasa membacakan Al-Quran, tapi bacaannya itu banyak yang
aneh ya, yang nyeleneh. Dia itu seorang mukri, ahadu a'immatil mukriin, malahan dia merupakan salah satu dari imamnya para mukri. Jadi imamnya orang yang baca Quran, al-mutasaddirin ya, orang yang terkemuka biha dengan qiraah itu. Jadi dia termasuk tokohnya para mukri. Al-mutasaddirina biha ma'a Ibni Mujahid, bersama Ibni Mujahid. Jadi Ibnu Mujahid seorang mukri tokoh, beliau juga tokoh yang lain di dalam hal membacakan Quran. Tetapi siapa tadi namanya? Ibnu Syambut itu di dalam qiraahnya banyak yang aneh-aneh. Maka para ahli fikih di Baghdad waktu itu sepakat untuk menyuruh dia bertobat ya. Bertobat dari apa? Bertobat liqiraatihi, bertobat atas bacaannya itu, wa iqraihi, dan membacakannya dia bisyawaz, dengan bacaan-bacaan syad. Bacaan-bacaan syad itu yang tidak masyhur ya, tidak tidak diikuti oleh para imam qori itu, tidak ada. Jadi gitu, bacaan syad yang langka, minal huruf, dari huruf-huruf, mimma laisa fil mushaf, dan dari perkara yang tidak ada di dalam mushaf. Seorang mukri tapi suka menggunakan qiraah syadzah gitu ya, bacaan yang nyeleneh. Wa aqadu alaihi, dan mereka menetapkan kepadanya atau memaksanya lirruju', untuk kembali anhu, darinya, dari itu. Wat taubah minhu, dan taubat darinya, dari bacaan yang nyeleneh tadi. Wa katabu fihi sijillan, dan mereka menulis padanya sijillan, semacam surat pernyataan gitu ya, pernyataan asyhada fihi ala nafsih, yang dia mempersaksikan padanya, pada dirinya, fi majlisil wazir Abi Ali ya, di dalam majlisnya al-wazir, menteri atau Abu Ali. Jadi pemerintah yang mengambil keputusan bahwa dia disuruh tobat, pemerintah memaksa dia untuk membuat surat pernyataan. Pernyataannya itu ditandatangani di depan majelisnya wazir Abu Ali Ibnu Mukillah. Sanata salasin wa ishrin wa salasimiatin, yang itu terjadi pada tahun berapa? 323. Wa afta Abu Muhammad Ibnu Abi Bakar fi man qala li sobi. Imam Abu Muhammad bin Abu Bakar memfatwakan tentang orang yang mengatakan kepada sobi ya, sobi itu anak kecil, dia belajar Quran gitu ya, terus orang mengatakan kepada orang itu, la'anallahu muallimaka gitu ya, semoga Allah melaknat gurumu gitu ya, wa ma'allamaka, dan apa yang dia ajarkan padamu. Nah, kalau ada orang mengatakan begitu, dia belajar Quran ke orang gitu ya, terus ada orang bilang, itu bapaknya atau siapa bilang, semoga Allah melaknat gurumu dan apa yang diajarkan padamu. Nah, terus ketika dilihatnya, loh kenapa kok kamu mengatakan begitu, wong dia itu belajar Quran, kok kamu katakan melaknat gurunya dan apa yang dia ajarkan? Ya, yang diajarkan kan Quran gitu ya. Maka dia mengatakan aradtu su'al adab ya, walam urid Al-Quran. Yang saya maksudkan tadi itu bukan yang saya maksudkan apa yang dia ajarkan padamu itu, yang saya maksudkan su'ul adabnya, bukan Qurannya, paham ya? Gitu. Jadi ada orang itu, ada anak kecil belajar Quran, terus dia mungkin gimana, dia jengkel apa, sakit hati atau beda pendapat atau apa gitu ya, dia bilang la'anallahu muallimaka wa ma'allamaka,
semoga Allah melaknat kamu dan apa yang dia ajarkan padamu. Padahal dia belajar ke orang itu belajar Quran, berarti dia itu melaknat Quran juga, gitu ya. Maka ketika ditanya, loh kenapa kamu mengatakan begitu kepada Quran? Maka dia mengatakan, aratu su'al adab, yang saya maksud tadi itu apa yang diajarkan itu bukan Quran, tapi su'ul adab, akhlak yang buruk yang diajarkan gurunya itu loh. Walam urid al-Quran, yang saya maksudkan bukan Qurannya, gitu ya. Terus kalau ada orang seperti itu bagaimana? Yu'addabul qail, orang yang mengatakan itu yu'addabu, ditakdib, diajari tata krama, harus dikasih bimbingan, dikasih penyuluhan ya, supaya tidak lagi-lagi mengatakan seperti itu. Tadi orang itu tidak dikatakan kafir, tidak dipancung atau apa, gara-gara dia mengatakan apa? Yang saya maksudkan itu bukan Qurannya, tapi suhul adabnya. Tapi begitupun orang begitu masih perlu ditakdib ya, dikasih apa? Dikasih penyuluhan atau apa istilahnya gitu ya, pengarahan. Wa amman lah, tapi wa amman la'anal mushaf, adapun orang yang berani melaknat mushaf, fa innahu yuqtalu, maka dia boleh dibunuh. Sekarang padahal ada ya di apa YouTube itu ya, kadang melaknat Quran itu, menghina itu boleh dibunuh kalau hukum Islam, dibunuh. Tapi karena ini hukum ini, kita hidup di negara bukan negara Islam ya, maka hukum-hukum yang berhubungan dengan negara ya tidak bisa diberlakukan, karena hukum itu tidak bisa main hakim sendiri itu ya, langsung kita bunuh, boleh tidak boleh, harus diadukan ke pengadilan dulu ya, diadili dulu, nanti ada bukti, ada saksi, ada pengakuan terdakwa gitu ya, itu lah. Sementara pengadilan Islamnya itu tidak ada gitu ya, tidak ada, berarti hukum itu yang tidak bisa diterapkan ya, dilaporkan saja, ditangkap boleh, ditangkap orangnya ya, diborgol, tapi dilaporkan ke polisi, nanti hukumnya apa, yang diberlakukan apa, di penjara atau apa gitu ya, ditangkap saja gitu. Kalau diterapkan hukum ini tidak bisa dibunuh langsung, tapi harus di depan pengadilan. Lah pengadilan Islamnya itu belum ada. Jadi kalau menerapkan hukum Islam, dibentuk dulu pengadilan Islam yang bisa membentuk negara ya. Kalau seperti di Aceh itu kebetulan diberlakukan, ada di sana pengadilan Islam. Hada akhiru kalamil qadhiyat, inilah akhir dari yang dikatakan oleh Al-Qadhiyat rahimahullah tentang apa? Nasihah terhadap Al-Quran. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bernasihah, bersikap baik, menginginkan baik terhadap Al-Quran sebagai bukti kesungguhan keislaman kita. Karena ad-dinun nasihah, agama adalah nasihah, salah satunya kepada Al-Quran, kitab Allah. Itu yang disampaikan, wallahu a'lam bishawab. Mushaf ya, ini mushaf Quran itu mushaf sama, ada mushafnya gitu ya gitu. Kalau yang ada yang mengatakan bukan mushaf itu HP itu ya, karena itu bayangan. Nah, tapi walaupun begitu, kalau pas muncul bayangannya, kalau tidak taruh di bawah ya lebih, taruh di bawah, dimatikan dulu gitu ya. Ini mushaf, walaupun satu lembar termasuk mushaf gitu ya, bagian dari mushaf. Kalau ada merotol gitu mas jatuh, diambil. Terjemahan termasuk mushaf, di dalamnya ada Quran ya, dalam Quran. Ibnu Katsir, buku kitab ya, kalau kitab ya bukan, cuma ya karena kitab itu menerangkan tentang Quran ya mulia juga gitu ya gitu. Jadi tapi tidak setinggi memuliakan mushaf. Tafsir, buku-buku agama, buku fikih, buku itu termasuk wajib juga dimuliakan, walaupun tidak setinggi
Al-Quran, karena di dalam itu menerangkan ilmu-ilmu tentang Quran. Paham ya? Itu. Malah kalau dia memuliakan semua ilmu ya bagus juga gitu ya. Semua ilmu itu kalau mau dikaji diruntut-runtut, semua ilmu itu ujungnya dari Quran ya, bahkan ilmu-ilmu apapun gitu ya. Gitu. Para ilmuwan, para ahli matematika, ahli geografi, ahli kedokteran, mereka itu loh menggalinya semua dari Quran. Cuma sudah jauh berkembang gitu ya. Tapi kalau tafsir, fikih itu kan masih dekat ya, masih dekat itu ya, dimuliakan hampir sama memuliakan Quran, tapi ya tidak setinggi Quran. Makanya nanti ada di klasifikasi ya. Paling tinggi Quran, nomor 2 tafsir. Tafsir itu nomor 2. Karena paling dekat. Nomor 3 fikih, kajian-kajian agama yang lain gitu. Terus hadis ya, hadis. Terus berikutnya apa? Oh yes, yang lain-lain.